Selamat siang. Hari ini kami telah audisi komunikasi dengan pihak Barreskrim dan juga tadi ada pihak dari Dipunter juga, ya kan. Kami menanyakan lah kait dengan hal yang masalah RDP kemarin, di mana pada saat RDP itu kan ada penyebutan bahwa kasus Wanarta ini penggelapannya 158 miliar. Ya, kami minta klarifikasi lah. Karena ternyata kami tadi telah dijelaskan bahwa 180 itu asalnya berdasarkan dari awal pertama kali dimasukinnya DPO. Ya kan, emang waktu itu kan masih belum besar nilainya, mungkin LP-nya masih nggak terlalu banyak, tapi karena artinya berdasarkan dari laporan yang masuk, emang waktu itu posisinya di 188 miliar. Ya kan, artinya base itulah yang dipakai kemarin pada saat RDP. Emang ya itu pun base itu yang masuk ke laporan di red notice di layan itu ya, pilihan itu, jadi pengajuan itu artinya ini hanya bicara koordinasi lah ya. Emang nggak bisa juga kalau disebutkan misalnya pada saat laporan itu 150 miliar dan itu kan berkembang sampai akhirnya ditemukan bahwa bukti-bukti ternyata hampir belasan triliun. Nah, artinya itu tadi yang kami sudah konfirmasikan bahwa itu bagian dari hal-hal yang sudah dikembangkan sehingga penggelapan itu kan menambah. Nah, jadi kemarin dipakai sama pihak Interpol dari Pak Jenderal Untung, artinya dia hanya menyampaikan bahwa itu yang data yang awalnya dia dapat. Ya, tapi juga tadi sampaikan bahwa memang berlanjut dari situ ada penambahan. Tapi dalam penambahan itu kan bukan kewenangan dari pihak Interpol. Jadi data itu yang disampaikan pada saat RDP. Kayak kami lihat tadi, akhirnya kami mengerti, memahamin, dan nantinya kebenarannya yaitu bahwa penggelapan itu ya fix 15,9 triliun. Ya kurang lebih ya. Jadi itu yang setelah pengembangan ya, pengembangan bahwa banyak setelah dikumpulkan, setelah diaudit, ternyata emang penggelapannya apikan 15,9 triliun. Ya, tapi kami sih bersyukurlah, artinya tadi kami juga dapat informasi bahwa sampai saat ini mereka pun dari pihak kepolisian, Interpol masih dalam kondisi bergerak lah ya, terprogres, sehingga bukan berarti didiamkan. Artinya emang ini kondisi nggak terlalu mudah, tapi juga disarankan kita nggak putus asa, tetap kita perjuangkan supaya pemilik Wanarta ini bisa kembali lah ya, kembali mempertanggungjawabkan atas perbuatannya terhadap kami semua masyarakat. Ingat ya, yang dilakukan Wanarta ini pemiliknya terhadap kami, uang kami yang digelapkan sebagai nasabah, konsumen ya. Kami ini kan konsumen asuransi. Berarti konsumen ini orangnya ya hampir ada 29.000 polis, 29.000 loh. Ini bukan hal kecil ya kan. Ini sudah menyusahkan 29.000 pemegang polis kan, kurang dulu. Artinya ini hal yang dilakukan langsung kepada kami, kepada pihak masyarakat dan konsumen. Nah, kami konsumen pure dirugikan. Ya, kami kan menaruh uang harusnya kan dikembalikan, tapi setelah kami taruh uang, tapi uangnya digelapkan. Nah, itu yang kami mau sampaikan atas pertemuan kami hari ini. Artinya kami juga mau sampaikan kepada teman-teman pihak nasabah, anggota kami juga, dan juga mungkin kepada pihak-pihak pemerintah, instansi yang sudah kami banyak berkomunikasi, dan juga sebenarnya mereka nanyakan sebenarnya 158 apa 15,9. Nah, jadi dari karena tadi kami sudah ada jawabannya, artinya sebenarnya fix penggelapan itu belasan triliun, bukannya miliar ya. Artinya sudah belasan triliun itu yang digelapkan oleh pihak Wanarta. Nah, jadi itu yang kami mau sampaikan atas pertemuan kami hari ini. Gitu. Ya, mungkin dari kuasa hukum ya. kuasa hukum dari
Warna Arta yang sudah pernah mendampingi para korban nasabah Warna Arta pada saat laporan di Barreskrim. Dan pada saat ini untuk terlapor sudah ditingkatkan menjadi tersangka dan sudah dinyatakan sebagai DPO 3 orang, yaitu bernama 2 bapak ibu yang bernama siapa? Evelyn, Mafred dan anaknya Reza Nanta. Bertiga ini mereka kabur ke Amerika. Sedangkan masalah ini adalah pure masalah penggelapan asuransi yang dilakukan oleh ketiga orang ini, jadi tidak ada hubungannya dengan yang lain-lainnya. Maka seharusnya pihak daripada pemerintah, khususnya instansi yang terkait, termasuk Barreskrim dan sebagainya yang menangani perkara ini, harus segera menyelesaikan permasalahannya, karena tidak ada keterkaitan politik, tidak ada keterkaitan yang lain-lainnya, hanya pure ini masalah penggelapan asuransi yang dilakukan oleh para tersangka yang sudah di DPO dan di red notice di Amerika. Maka mohon kepada kebijakan daripada pemerintah, terutama Bapak Presiden Bapak Presiden Jenderal Prabowo dan Wakil Presiden dan Wakil Presidennya, mohon supaya segera mendesak pihak luar negeri atau melalui pemerintahan atau melalui kedutaan Amerika yang di Indonesia, khususnya kalau memang diperlukan oleh Bapak Prabowo untuk menegur pemerintahan Amerika atas hal kerugian masyarakat Indonesia yang sudah tidak bisa ditolerir lagi karena banyak korban. Dan korbannya itu adalah para pemilik polis, para pemegang polis dan nasabah itu banyak sekali korban sampai dengan bunuh diri dan meninggal, dan kekurangan makan, kekurangan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, uangnya semua dikuras habis oleh si penggelap yang melakukan penggelapan di Amerika ini. Maka mohon supaya Bapak Presiden Prabowo ikut bertindak dalam hal ini, yaitu menegur pemerintahan Amerika atau melalui apapun itu, dan bisa terselesaikan permasalahan ini. Saya kira cukup itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi, kami juga berharap ya, selain 3 DPO ini kan yang ke Amerika yang telah menggelapkan uang konsumen, uang masyarakat, dan ada juga 4 yang jadi tersangka nih. 4 ini ada di dalam negeri, ya kan. Kami juga berharap dari pihak kejaksaan tinggi, ya kan, dan maupun Barreskrim, kami berharap ini bisa sidang bisa berjalan, ya, jangan terlalu lama-lama lagi. Kami berharap ini bisa P21, ya, bisa P21 supaya apa? Supaya jangan sampai gini, ya, di luar kita oke lah, di luar ini kan sangat sulit kita mengembalikan, ya. Tapi kan yang di dalam ini kan harusnya sudah bisa. Ya, jadi kami berharap juga pada pihak kejaksaan, ya, terutama pada kami minta untuk bisa lah gimana supaya dipercepat, ya, dipercepat dari baik bukti-buktinya dan segala-galanya lah, ya. Artinya kalau bisa, ini kan sudah lumayan lama nih, bolak-balik tidak P21 kan, itu udah mungkin hampir 2 tahun kan, ya. Nah, kami berharap ya dengan ini ya tolong dibantu, bisa sinergi, bisa bekerja sama, apa sih kekurangannya, ya, apa sih yang perlu dilengkapin, dan kalau bisa berkomunikasi dengan baik supaya para tersangka ini bisa disidangkan, ya dong. Ini kan soalnya di dalam negeri nih, ya kan. Nah, jadi jangan sampai gini, di dalam negeri aja nggak bisa, apalagi yang di luar, ya dong. Jadi kami berharap juga dari pihak pemerintah, mungkin dari pihak Kejaksaan Agung atau juga dari pihak Menpolkam, ya, jadi bisa tolong untuk membantu kami lah sebagai masyarakat ini supaya persidangan ini bisa berjalan dengan segera,
Jangan ditunda-tunda lagi akhirnya sampai setahun nggak sidang-sidang dan kami nggak bisa mendapatkan apa yang harus kami tidak mendapatkan keadilan buat kami semua sebagai konsumen dan sebagai masyarakat. Nah, jadi kami berharap dengan ini ya kepada pihak-pihak yang terkait lah ya di pihak pemerintahan bisa membantu menolong supaya ini bisa persidangan bisa berjalan dengan segera. Ya, jadi itu juga kami harapkan supaya ada keadilan lah buat kami semua. Karena kami ini kan banyak dari kami kan yang sudah lansia dan sudah juga kemampuannya sudah nggak ada gitu kan. Ya, jadi itu yang kami harap dari pihak pemerintah untuk bisa membantu kami untuk menyelesaikan perkara kami. Kami di sini para nasabah itu mau kepastian hukum, ya. Kepastian hukumnya bagaimana nih? Kalau ini tidak ada kepastian hukum, untuk sidang pidananya pun belum berjalan, ya. Untuk P21 pun belum. Mungkin masih di kejaksaan dan dibalikin lagi ke Bareskrim, tapi belum kembali lagi ke kejaksaan. Ya, kami mohon kepada kejaksaan, baik itu kejaksaan tinggi dan Bareskrim supaya segera melanjutkan perkara ini ke persidangan supaya mendapatkan kepastian hukum dari para pemegang saham Warna Arta. Jadi supaya bisa kembali, paling tidak itu untuk kerugiannya bisa terkembalikan kepada para nasabah. Ya.